Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita dan jadikanlah ibadah di rumah selayaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Permulaan dari pelayanan Yesus adalah memanggil sejumlah orang untuk menjadi muridnya. Tinggal bersama dengannya, mereka belajar untuk memahami, mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus, Sang Guru Agung itu. Ternyata dalam persekutuan yang kecil dan khusus itu, mereka tidak hanya paham dan mengerti, melainkan juga mengalami ajaran itu. Bukan hanya sekedar teori, tetapi nyata karena Yesus mempraktekannya. Ia melakukan tepat apa yang dikatakannya. Pada saatnya, para murid itu terpanggil untuk diutus dan memberitakan persekutuan yang indah itu kepada mereka dan sesama mereka. Mereka dapat melakukannya oleh karena bukan saja mereka telah memahami ajaran Yesus, melainkan telah merasakan dan mengalami hidup persekutuan itu dengan Yesus. Melalui tema khotbah pada hari ini, memahami, mengalami, melakukan, kita diajak untuk mengikuti pola pemberitaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Iman dan kesaksian itu hanya akan menyata dan bermanfaat jika ketiga M itu kita lakukan. Memahami, mengalami, melakukan. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian KJ 355 bait 1-3, Yesus memanggil. pun tentram.
Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Dalam kehidupan bergereja, kalau kita simak, porsi pembinaan cukup banyak. Sebelum kita dibaptiskan dan menyatakan pengakuan iman, kita dibina berbulan-bulan dalam kelas katekisasi. Setiap minggu kita mendengar khotbah yang diisinya uraian firman Tuhan. Belum lagi di tengah minggu kita banyak mengikuti pemahaman Alkitab, persekutuan doa, renungan, dan lain sebagainya. Itu semua agar kita paham dan mengerti maksud firman Tuhan. Namun sayangnya kita hanya berhenti memenuhi hausnya akan pengetahuan. Kita tidak mengalami firman itu. Sehingga walau kita tahu Allah itu maha kuasa, maha memelihara, maha kasih, tetap saja kita masih khawatir, takut, iri hati, sombong, dan sulit mengasihi sesama. Kita juga sering merasa cukup hanya sekedar tahu dan tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah. Karena merasa tahu, kita sering menghakimi orang lain dan membanggakan diri. Disinilah kita tidak berhasil mengerjakan firman Tuhan, menjadi hidup dalam tingkah laku kita, dan kita berdosa di hadapan Allah ketika kita tahu kehendaknya namun tidak mau melakukannya. Berangkat dari kegagalan demi kegagalan itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudara, diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya secara pribadi dan ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7-8 berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 179 ayat bait 1 dan 2, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari
Bapak Ibu sekalian, mari kita menyiapkan hati diri kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan yang menyertai menolong kami sehingga kami berada seperti sekarang kami ada. Kami bersyukur atas keluarga kami, atas segala apa yang baik. Dan ketika Tuhan izinkan pergumulan menimpa kami percaya juga bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Pada saat ini penyertaan Tuhan nyata di dalam menyapa kami melalui firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca, yang kami dengarkan, kami renungkan ini boleh dipahami dengan baik. Dalam pemahaman itu kami terus mengalami kebenaran firman-Mu hari lepas hari, sehingga kami pun terus dapat dibimbing melakukannya. Hanya dengan melakukan firman-Mu inilah kami disebut manusia-manusia yang berbahagia. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pembacaan firman Tuhan. Melalui media ini juga Tuhan bekerja. Biarlah Engkau berkenan menyatakan kehendak-Mu pada kami pada saat ini. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk menyimaknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya yang telah menjadi manusia itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni
bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab aku akan bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatannya itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil, "Samuel," katanya. "Samuel, anakku," jawab Samuel. "Ya Bapak," kata Eli. "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Betseba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatannya Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanku. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Kau tahu ku tak lunas pun atas berdiri. Dari jauh kau mengerti pikiranku, kau meriksaku di waktu ku jalan dan berdiri. Semua jalanku kau maklumi, sebelum lidahku ucapkan perkataan. Semuanya sudah engkau ketahui, dari depan dan belakang engkau menunjuk aku, dan tanganmu menaungiku. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu.
bersyukur karena kejadianku dahsyat, dan jiwaku menyadarinya waktu dicipta di tempat tersembunyi, dan ku direkam di kedalaman bumi. Tulang-tulangku pun tidak terlindung dagingmu. Ajaiblah apa yang kau buat, Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Matamu telah melihat aku selagi aku masih bakal anak, dan di kitabmu tertulis semua hari esokku, sebelum ada sehari. Betapa sulitnya pikiranmu, betapa besar jumlahnya ya Allah. Jika ku menghitungnya, jumlahnya amat banyak, lebih banyaklah dari pasir. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga yang ayat ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang pertama
ayat 43 sampai dengan 51. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang pertama ayat 43 sampai 51. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Saya kira saat ini kita tidak asing lagi dengan istilah 3M. Tema kita hari ini juga 3M. 3M. Memahami, mengalami, melakukan. Saudara-saudara, ada orang yang hanya bangga dan berhenti pada pemahaman. Kaya dengan pengetahuan Alkitab, bisa berapologet, bisa berargumentasi, bahkan bisa mengkhotbahkannya. Tapi belum tentu mengalami apalagi melakukannya. 3M yang sekarang mengingatkan kita. Jangan puas hanya memahami. Jangan berhenti hanya mengalami saja. Tapi harus action, melakukannya. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya gemar fotografi. Saya membaca sebuah kisah ini. Kisah dalam buku Art and Fair karya David Boyle dan Ted Orland.
Pada hari pertama perkuliahan, Jerry Weissman, ini seorang guru besar Universitas of Florida, membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi 2 kelompok. Saya pernah bermimpi ada di kelas seperti itu, diajarin oleh seorang yang profesional di bidangnya. Tapi itu nggak kesampaian. Saya hanya bisa ngutak-ngutiknya sendiri saja. Baik, kita lanjut. Saudara-saudara, kelompok ini dibagi 2 oleh sang profesor. Kelompok kiri ruang kuliah disebut kelompok kuantitas. Saudara-saudara, sesuai namanya ini, mereka diberi tugas dan dinilai berdasarkan jumlah karya mereka yang mereka hasilkan, jumlah jepretan foto itu. Saudara-saudara, pada akhir kuliah nantinya Weissman ini akan menghitung jumlah foto yang dikirim oleh tiap mahasiswanya. 100 foto akan mendapatkan nilai A. 9 foto bernilai B. 90 foto bernilai B. 80 foto bernilai C. Dan seterusnya. Tentu makin dikit angkanya berarti makin kecil nilainya. Nah, saudara-saudara, sementara itu setiap mahasiswa yang ada di sebelah kanan ruangan itu, ini pemisahannya bukan kambing domba, ya. Di sebelah kanan ruangan itu disebut kelompok kualitas. Saudara sudah terbayang sesuai namanya, ya. Mereka akan dinilai berdasarkan kehebatan karya mereka. Mereka hanya perlu menghasilkan 1 karya foto selama semester itu. Saudara-saudara, syarat untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Berdasarkan apa sempurnanya? Tentu saja berdasarkan teori-teori yang diajarkan oleh sang profesor ini. Pada akhir semester, di luar dugaan, semua foto terbaik justru dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Saudara-saudara, selama semester itu mahasiswa-mahasiswa kelompok kuantitas ini sibuk membuat foto. Mereka sibuk bereksperimen dengan komposisi, dengan pencahayaan, lalu menguji berbagai metode di ruang gelap dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dalam membuat ratusan foto, mereka mengasah keterampilan. Keterampilan yang diperoleh terus diasah seiring dengan jumlah banyaknya foto itu. Sedangkan kelompok yang dinamakan kualitas, mereka hanya membayangkan, menerawang, melamun tentang kesempurnaan itu. Pada akhirnya hanya sedikit dari mereka, kelompok ini, kualitas ini, menunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Sedikit saja foto yang kemudian diberikan kepada sang profesor itu sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan tugasnya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk sebuah perubahan. Misalnya, kita ingin
menurunkan berat badan. Program terbaik untuk membangun otot kita supaya terlihat atletis dan kuat. Kita mungkin punya gagasan sempurna untuk usaha sampingan. Saudara-saudara, kita terlalu fokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga tidak pernah sampai beraksi, apalagi konsisten menjalani apa yang dianggap ideal itu. Sama ya, seperti tadi mahasiswa kelompok kualitas membayangkan, berteori bagaimana menghasilkan yang sempurna itu. Namun kenyataannya tidak pernah dan jarang sekali untuk terjun mempraktekkannya. Dalam bukunya Atomic Habit, James Clear membedakan istilah in motion dengan action. Saudara-saudara, kedua gagasan itu terkesan serupa, padahal berbeda, tidak sama. Ketika Anda dalam kondisi in motion, Anda membuat rencana, membuat strategi, dan belajar. Saudara-saudara, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Itu sangat baik. Tetapi sampai di sini, tentu saja tidak membuahkan hasil. Membuat rencana, strategi, belajar, dan lain sebagainya, tanpa mempraktikannya, jelas semua tahu tidak pernah akan menghasilkan sesuatu, tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil. Kalau saya menulis misalnya 20 gagasan untuk artikel-artikel yang ingin saya tulis, itu in motion. Kalau saya mencari rencana diet yang baik, lalu membaca sejumlah buku tentang topik-topik itu namanya in motion. Kalau saya sungguh-sungguh makan makanan yang sehat, kalau saya sungguh-sungguh melakukan olahraga, itu adalah action. Saudara-saudara, tentu saja emotion adalah baik. Tadi saya sudah mengatakan itu baik dan berguna. Tetapi perilaku itu tidak akan membuahkan hasil dengan sendirinya. Tidak peduli berapa kali Anda berdiskusi dengan pelatih, kegiatan itu tidak akan pernah membentuk tubuh Anda menjadi ideal. Tidak peduli Anda membaca buku-buku tentang aerobik, tentang olahraga, tapi ketika Anda tidak mempraktekannya, itu semua omong kosong. Anda berguru kepada seorang perenang juara dunia olimpiade misalnya, lalu guru itu membagikan ilmunya, membagikan teorinya, kapan harus mengayuhkan tangan, mengambil napas, menggerakkan kaki, badan, dan seterusnya di air. Itu baik, tapi tidak akan pernah menghasilkan apa-apa ketika Anda tidak pernah terjun, tidak pernah langsung masuk kolam renang itu. Barangkali tidak akan membuahkan hasil apa-apa ketika Anda tidak pernah merasakan tenggelam juga. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bila in motion tidak menghantarkan kita ke hasil yang baik, mengapa kita melakukannya? Dan banyak orang yang senang dengan itu. Banyak orang yang senang berteori saja.
Saudara-saudara, kadang kita melakukannya karena kita sungguh-sungguh perlu membuat rencana atau belajar lebih baik. Ini baik. Namun lebih sering membuat rencana atau belajar itu lebih banyak, ya lebih sering kita melakukannya karena emotion memungkinkan. Sikap itu memungkinkan kita merasa seolah-olah mendapat kemajuan tanpa menempuh risiko gagal. Kita merasa sudah melakukan firman Tuhan, sudah merasa belajar firman Tuhan, ketika kita sudah mendiskusikannya, ketika kita sudah berdebat, ketika sudah kita melakukan atau melontarkan argumen-argumen kita, maka kita mengatakan, oh saya sudah paham dan sudah melakukan firman itu. Sudah emotion membuat Anda merasa sudah melakukan segala sesuatu. Padahal sesungguhnya Anda hanya bersiap melakukan apa yang sesungguhnya harus Anda lakukan itu. Ketika persiapan menjadi semacam upaya menunda, ada yang perlu diubah. Saudara-saudara, Anda tidak hanya butuh rencana. Anda tidak hanya butuh tahu dan paham. Anda butuh mengalami dan melakukan apa yang Anda anggap baik itu. Saudara-saudara, dulu saya pernah melakukan ini. Dulu saya merasa sangat tahu bagaimana bercocok tanam, bagaimana saya mempraktikkan hidroponik misalnya. Saya merasa tahu ketika saya membaca banyak teori. Tetapi berbeda ketika saya mencoba mempraktekkannya. Di sana ada kegagalan, di sana ada kejengkelan, di sana juga ada senyum tentunya, ada sukacita. Hal yang sama saudara-saudara, sama ketika saya belajar untuk membuat keramik. Melihatnya mudah di YouTube, dalam buku-buku seolah-olah berputar begitu rupa dan menikmati. Tetapi berbeda sekali ketika saya mencoba melakukannya. Mencoba untuk mempraktikkan apa yang ada dalam bayangan saya dengan kenyataan yang terjadi ini jelas berbeda. Saudara-saudara, memahami, mengalami dan melakukan adalah sederetan tindakan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila kita menginginkan sebuah perubahan, sebuah kondisi yang lebih baik. Kisah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama mengajarkan tentang itu. Yesus memanggil beberapa orang murid untuk mengikuti dan menyertai dia. Mereka yang terpanggil itu tinggal bersama-sama untuk belajar tentang apa yang diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Para murid yang tinggal itu mengalami sendiri apa yang diajarkan oleh sang guru mereka. Mereka tidak mengawang-awang, tetapi mereka melihat, merasakan, mengalami dengan akal budi dan perasaan mereka. Dalam persekutuan ini, mereka dilatih untuk melakukan apa yang mereka pahami, apa yang mereka alami bersama sang guru ini. Saudara-saudara, firman yang menjadi daging, menjadi manusia Yesus itu, hari itu pergi ke Galilea dengan 3 orang murid yang baru. Di sana ia menjumpai Filipus yang berasal dari kota yang sama seperti Andreas dan Petrus. Nama kota itu disebut Betsaida.
Ini menarik nama kota itu, yaitu artinya rumah para nelayan. Jadi kota itu adalah kota perkampungan nelayan. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Setelah Filipus mengikut Yesus, ia menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nathanael tentu mengenal kampung tetangga itu, kampung Nazaret. Nazaret sama sekali tidak punya reputasi baik. Dengan terus terang tanpa tedeng aling-aling dan nada olok-olokan, ia berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yohanes 1 ayat 46. Saudara-saudara, tentu saja Nathanael tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan menuduh. Memang benar pada waktu itu reputasi Nazaret sangat buruk. Kampung di mana orang-orangnya beringas, tidak bisa dipercaya, temperamental dan mudah dihasut, mudah melakukan tindakan kekerasan. Ia berkata apa adanya. Nathanael jujur. Saudara-saudara, Petrus dan Andreas yang telah lebih dahulu berjumpa dan tinggal bersama-sama dengan Yesus sama sekali tidak melakukan apologet, pembelaan dengan berbagai macam argumen. Petrus dan Andreas tidak bermanis mulut menjanjikan ini dan itu. Tetapi ia hanya mengatakan, datang dan lihatlah sendiri. Datang dan rasakan pengalaman yang sudah saya alami dan saya rasakan. Iya, saudara-saudara, ada kalanya kata-kata, argumentasi tidak diperlukan. Orang hanya perlu bukti dan mengalami. Dalam perjumpaan itu Yesus tidak mencela olok-olokan Nathanael. Ia malah menghargai, mengapresiasi. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yohanes 1 ayat 47-48 kisah ini. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh seorang Nathanael di bawah pohon ara itu? Ini adalah gambaran, isyarat. Biasanya orang akan berdoa dalam kerinduan menantikan datangnya Mesias di bawah pohon ara itu. Disinilah Nathanael kemudian merespon. Ia memunculkan seruan iman dan pujian. Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Saudara-saudara, ada kalanya argumentasi itu tidak berujung pada seruan iman dan pujian. Argumentasi seringkali justru memperuncing perdebatan dan pertikaian. Perjumpaanlah yang justru membuat pesona. Injil ini yang kita baca, Injil Yohanes. Mulai dengan 2 murid yang mengikut Yesus. Yang itu ditunjukkan sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Dan nantinya berakhir dengan kisah yang mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Mereka dipanggil untuk belajar dari dia. Untuk pelan-pelan mengalami hidup
bersama-sama dengannya, mereka tidak diindoktrinasi, dijejali, atau bahkan dicuci otak, tidak. Tetapi pelan-pelan diajak menemukan siapa dia itu, siapa sebenarnya Mesias itu. Mereka dituntun dengan perlahan-lahan bagaimana mengenal visi kasih Allah, kasihnya itu. Dan siapakah diri mereka di hadapan Sang Mesias itu. Saudara-saudara, di pihak lain mereka tidak selalu tahu kemana Sang Mesias itu, Sang Guru itu memimpin mereka. Tetapi mereka diajar untuk percaya dan mempercayakan diri kepadanya dan berjalan bersama-sama dengannya. Menurut bagian Injil Yohanes ini, Yesus mengumpulkan kelompok kecil di sekitarnya. Inilah awal perjalanan hidup mereka bersama-sama dengan Yesus. Perjalanan itu diawali dengan semangat. Mereka telah menemukan Mesias, Dia yang akan datang itu untuk membebaskan bangsa mereka. Semangat ini berkembang sejalan dengan karya-karya agung yang dikerjakan oleh Yesus itu. Mereka semakin percaya kepadanya. Dia adalah sungguh-sungguh Mesias itu. Saudara-saudara, dulu Yesus memanggil orang-orang untuk mengikutinya. Kini kita juga dipanggil untuk mengikuti Yesus. Hari demi hari, day by day. Tanpa selalu harus tahu kemana sesungguhnya aku ini dibawa. Kita diajar untuk mengalami justru jatuh bangun dan percaya, mempercayakan diri kepadanya di tengah-tengah keraguan yang dahsyat itu. Kita diajaknya untuk menjadi seperti Dia, melakukan dengan setia setiap saat, setiap hari kehendak Bapa itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam bahasa Yunani, kata mengikuti tidak hanya berarti berjalan setapak demi setapak, ya, mengikuti Sang Guru itu. Tetapi juga mengikuti berarti menyertai, berada bersama-sama. Apa yang dilakukan Yesus terhadap mereka adalah pertama-tama membentuk hati, budi, dan sikap-sikap mereka agar mereka menjadi pemimpin dan pelayan yang baik. Saatnya mereka mempraktikkan, lalu kemudian mereka akan menyaksikan kepada dunia ini. Anda dan saya juga dipanggil untuk itu. Untuk ada bersama dengan persekutuan dengan Kristus. Tinggal bersamanya. Mengalami cinta kasih-Nya. Lalu melakukan apa yang dikehendakinya. Jangan lupa 3M. Memahami, mengalami, melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau dulu berkenan memanggil sejumlah kecil orang-orang menyertai Engkau untuk mengalami, untuk bersama-sama mengerti, dan untuk bersama-sama melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di sana pun kalau kami belajar ada jatuh bangun, gagal dalam melakukan firman Tuhan, tetapi Engkau membangkitkan kembali, meyakinkan pada murid-murid bahwa mereka sanggup untuk mengemban tugas itu. Kini hal serupa juga Engkau terus-menerus lakukan untuk kami pada zaman ini. Engkau memanggil kami untuk kami mengenal cinta kasih-Mu, tidak sekedar teori, tetapi merasakan, mengalami bagaimana kami dicintai, bagaimana kami dikasihi, bagaimana kami diampuni. Dan pada saatnya itu semua harus kami terjemahkan dalam kelakuan kami. Kami menjadi orang yang suka mengasihi. Kami menjadi orang yang tidak keras hati. Kami menjadi orang yang sama seperti Yesus melihat penderitaan orang lain adalah sebagai penderitaan sendiri. Kami ikut berbela rasa. Kami melakukannya. Tolong ya Bapa untuk kami sampai tiba pada tahap ini. Bukan sekedar puas untuk memahami, untuk mengalami saja, melainkan juga melakukannya. Bapa di surga, dunia yang kami tempati, alami saat ini, begitu banyak tragedi, banyak masalah, bencana yang terus terjadi ini. Tuhan menghadirkan kami di sini, bukan kebetulan, tetapi Engkau menitipkan kami untuk berkarya, melakukan sesuatu yang baik. Mampukan kami ya Bapa, untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Untuk bangsa kami, untuk negeri ini, untuk gereja kami, untuk semua orang, untuk setiap saudara-saudara kami. Tuhan yang menolong. Pada saat ini ketika kami mengalami masa-masa yang sulit, mungkin saat ini kami terbaring sakit, mungkin kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi, mungkin usaha kami tidak berhasil bahkan bangkrut, mungkin kegagalan demi kegagalan menimpa kami. Tapi biarkanlah ya Bapa, Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya kami bangkit kembali untuk mengatasi setiap masalah ini. Kami berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang beribadah di rumah kami masing-masing. Lihat dan teliklah ya Bapa. Engkau lebih tahu dan mengenal setiap kami dan keluarga kami. Engkau yang kiranya terus hadir dalam keluarga kami. Diam bersama-sama dan kami juga belajar untuk diam bersama dengan Engkau. Untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan setiap program-program pelayanan gereja kami. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan, inilah doa kami. Ampuni yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita, di mana firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat ke-8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita yang mampu memberikan persembahan tidak menahannya. Kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan karena ungkapan syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299 340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, siapakah kami ini?
sehingga diajak untuk memuliakan nama-Mu. Siapakah kami ini sehingga dimampukan untuk memberikan persembahan? Sebab pada dasarnya kami ini adalah debu dan tanah. Semuanya berasal dari Engkau sendiri. Jika kami hari ini mampu berbakti dan memberi persembahan, maka itu karena Engkau berkenan. Maka sekarang terima dan kuduskanlah agar layak menjadi alat bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Khususnya dalam pelayanan gereja-Mu di GKI Mangga Besar dan lingkungannya. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercayakan untuk mengolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan dan kemauan kita untuk memahami, mengalami, dan melakukan firman-Nya. Jangan menuntut orang lain, tetapi mulailah dari diri sendiri. Mulailah bahwa kita menerima utusan itu dengan sukacita. Tuhan mengutus kita. PKJ 185 ayat bait pertama sampai ketiga. Terus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuh yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar bergelut. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.